Oke, kemarin di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kan kita bahas mengenai sejarah AI, terus definisi AI. Nah, sekarang kita masuk ke tugas-tugas AI, jadi fundamen AI. Ada yang pernah lihat ini? Jadi AI itu ada 4, terbagi menjadi 4. Ada searching, reasoning, planning, sama learning. Jadi ada banyak tugas-tugas AI. Ada yang pernah dengar kata-kata ini nggak? Learning. Learning tuh yang itu kan bahasa Inggrisnya. Kalau AI-nya, AI yang searching tuh kayak gimana, reasoning kayak gimana? Ya, yang terkenal itu ya, supervised sama unsupervised. Reinforcement, Tesla, Tesla itu maksudnya reinforcement. Reinforcement tuh yang belajar sendiri tuh loh. Oke, saya pernah sampein, lupa ya. Belajar dari pengalaman. Oh, nggak bilang. Oh, oke, oke. Tapi sebenarnya supervise itu juga belajar dari pengalaman. Udah dilabelin. Kalau reinforcement tuh, ya, jadi ngelihat dari akumulasi poin, skor. Kalau dia ngelakuin ke kanan ternyata skornya nambah, oh berarti itu hal yang benar gitu. Nah, kalau di pertemuan ini nanti kita akan belajar yang searching dulu. Jadi ada blind. Blind itu apa? Apa? Blind itu apa? Translate aja ini. Blind, blind, buta. Jadi pencarian buta. Heuristik, probabilistik. Ya, kita coba ini ya. Jadi kalau searching kan artinya apa? Mencari. Berarti kira-kira definisinya apa? Mencari data kan udah ada. Mencari. Kalau yang biasa kemarin-kemarin AI itu, ya AI sama data scientist ya mirip-mirip ya. Kayak misalkan diketahui kalau laki-laki itu rambutnya pendek, ukuran sepatunya 42. Perempuan tuh mayoritas rambutnya panjang, ukuran sepatunya 37. Kalau ada orang rambutnya sebahu, ukuran sepatunya 40, kira-kira dia perempuan atau laki-laki? Oke, jawabannya misalkan hasil prediksi Habib pria. Berarti itu suatu proses apa? Mencari, mencari, mencari keputusan ya dari suatu data baru. Jadi si AI-nya itu memutuskan dari data-data yang sudah ada. Nah, kalau searching ini berarti pencarian
solusi. Jadi ada masalah, kemudian dicari solusinya. Dari kenapa ini menggunakan kata ruang kemungkinan? Ada yang tahu nggak? 100% prediksinya. Hmm. Ada yang lain? Kenapa dia menggunakan kata dalam ruang kemungkinan? Oke, berarti yang digarisbawahi adalah kemungkinan. Kalau yang digarisbawahi ruang, kenapa dia menggunakan kata ruang? Nah, karena lingkup ya. Jadi yang namanya AI itu dia berada di tugas atau tas tertentu ya. Jadi dia tidak bisa memprediksi dalam batas yang luas, tapi batas yang sudah ditentukan, tertentu aja. Contohnya kayak kemarin kita belajar AI catur. Nah, ruangnya kan hanya sebidang papan catur, nggak bisa lebih dari itu. Di luar itu dia nggak ada uh, kuasa gitu ya. Kemudian searching ini kira-kira, ya ini jenisnya ada 3 ya. Ini kalau perannya kan sama ya, mirip kayak definisinya, mencari solusi. Jenisnya ada 3, blind, heuristik, sama probabilistik. Kira-kira mana yang pakai petunjuk? Pencarian yang menggunakan petunjuk kira-kira jenis searching yang mana? Kalau yang nggak pakai? Terus kalau yang kenapa? Siapa tadi yang ngomong? Oh, ketutupan awan nggak kelihatan ada orang. Gimana Mas Aki? Oh iya iya. Kalau probabilistik apa? Ya, biasanya bahasa awamnya gimana? Gimana probabilistik tuh? Ya, kemungkinan ya. Belajar matematika probabilitas? SMA? Peluang. Peluang. Peluang dadu muncul. Itu kan probabilitas. Bahasa penelitiannya kan probabilitas, bahasa awamnya peluang. Kira-kira ada yang tahu contohnya nggak? Blind search, heuristic search, probabilistic search. Eh, Oke, ya tadi secara ininya ada petunjuk, nggak ada petunjuk, sama yang satunya berbasis kemungkinan atau peluang. Heuristik ada petunjuknya. Heuristik tuh translate-nya apa? Heuristik tuh apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu artinya heuristik? Ya, ya apa? Yang lain? Heuristik tuh artinya apa? Ya, menemukan. Menemukan. Informasi tambahan. Hmm. Ya, lebih ke menemukan sih.
Jalan pintas bisa, sejarah, penemuan. Coba kita lihat contohnya ya. Nih, contohnya, ini contoh algoritmanya sih. Jadi, kalau teman-teman cari, algoritmanya tuh ada banyak. Tapi kita coba bahas yang dua ini. Kira-kira kalau dari pengertian translate-nya ya, kira-kira BFS sama DFS itu apa? Keywordnya yang di kuning-kuning tuh. Ya, mirip-mirip ya. Breath tapi nggak pakai TH. Satunya bernafas nggak pakai D. Ada yang tahu bahasa Indonesianya breath? Ya, itu kan nggak pakai TH. Belum sarapan. Luas. Jadi kira-kira BFS itu apa? Pencarian yang kayak gimana? Kalau kira-kira kita gambarkan bentuknya itu seperti pohon kemungkinan. Ada yang tahu pohon kemungkinan nggak? Jadi kita ada di satu titik gitu, kita cari ini. Tadi ya, perempuan laki-laki. Pertanyaannya adalah rambutnya panjang atau pendek? Kebelah jadi dua nih. Kalau panjang dia perempuan, pendek dia laki-laki. Terus nanti yang laki-laki ini ternyata rambutnya pendek nih. Berarti kan ke laki-laki. Terus ditanya lagi, kepecah lagi, ukuran sepatunya berapa? Kalau kurang dari 40, berarti dia ada kemungkinan laki-laki kecil. Kalau 40 lebih, berarti laki-laki normal. Jadi kayak namanya tuh pohon keputusan. Jadi semakin bercabang dia gitu. Nah, pencarian BFS ini dia itu kan tadi artinya luas ya. Jadi dia itu akan mencari di cabang-cabang yang atas, tapi semuanya itu semua kemungkinan tuh dia cari. Bingung nggak? Pakai apa ya? Pakai pakai pen coba. Oke. Oke. Kita coba ya. Terus pohon ini. Hmm,
Oke, kalau tadi misalkan contohnya perempuan laki-laki kan pilihannya cuma dua ya. Kita coba pakai contoh misalkan nilai. Nilai itu kan 0 sampai 100. Nah, ini kebagi tiga. 0 sampai 33, 34, sampai 67, 68 sampai 100. Misalkan. Nah, kemudian 0 sampai 34 tadi dibagi lagi dua. Yang nilainya 0 sampai 17, 18 sampai 34. Ini baru ngomongin pohon keputusan. Nah, BFS tadi itu gimana? Kan dia luas, berarti dia mencarinya gimana? Melebar. Yang atas ini semua dicari dulu. Yang atas ini dicari dulu itu BFS. Tapi kalau DFS tuh depth ya. Artinya apa? Di dalam. Nah, berarti di dalam berarti dia fokusnya ke satu dulu dicari nih sampai dalam. Bisa kayak gini nih, satu ini. Satu ini. Ya? Ya, semuanya sampai ketemu. Cuma nanti kan kasus-kasus tertentu itu yang cocok pakai DFS, ada juga yang cocok pakai BFS. Menyesuaikan sama kasusnya masing-masing. Kalau DFS itu dia benar-benar yang kanan-kanan semua nih. Dia dari yang ini ya, cari ke sini kanan, terus ke sini ketemu nggak? Nggak ketemu, berarti kembali lagi ke awal. Terus ke sini, ketemu nggak? Nggak ketemu. Dari awal lagi, ke sini, ke sini, ke sini. Nggak ketemu dari awal. Tapi kalau BFS, dia cari ke sini, nggak ada ke sini, ke sini, ke sini gitu. Baru ke bawah. Oh. Gimana, gimana? Ya, urutannya. Mm. 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 Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira apa tuh algoritma yang pakai BFS sama DFS? Apa yo?
Kalau robot pel, robot yang bentuknya lingkaran itu, yang buat ngepel lantai, nyapu, itu kira-kira pakai apa? Ya vakum, pakai dep. Dia cara kerjanya gimana coba? Hmm, hmm. Ayo kira-kira pakai apa? Dia kehalang tembok terus dia balik gitu. Hmm. Kalau permainan Sudoku, ada yang tahu Sudoku? Yang angka. Itu kira-kira kalau Sudoku tuh pakai apa tuh cara ngerjainnya? Ada jawaban lain nggak? Semua sepakat? Cara ngerjain Sudoku gimana kalau bebas? Gimana semua setuju? Kalau yang robot vakum itu apa tadi? DFS. Terus Sudoku berarti sama. Oh, Sudoku belum pada tahu. Bukan. Itu mini sweeper, mini sweeper apa sweeper gitu. Kalau Sudoku tuh yang biasa di koran-koran di buku. Ini ya, ada contohnya di sini. Nah, ini nih Sudoku. 1 sampai 9 per baris, per kolom, per kotak. Nggak boleh ada yang double. Ada yang belum pernah main ini? Oh, ada yang belum. Cara mainnya 1 sampai 9, sekotak 1 sampai 9, sekolom 1 sampai 9. Nggak boleh ada yang double. Nggak ada yang boleh. Kota ininya ini nih ada satu kota ini 1 sampai 9 juga nggak boleh ada yang double. Satu baris nggak boleh ada yang double. Satu kolom nggak boleh ada yang double. Ini pakai div. Per kotak yang besar ini. Ya kalau ternyata diketahui cuma 257, emang bisa tahu yang kotak-kotak lainnya itu berapa? Ini kan satu kotak besar tadi katanya ya. Ngerjainnya sekotak ini maksudnya. Sekotak yang mana? Sekotak ini.
Campuran. Mm. Hmm. Hmm. Oke, kalau yang robot vakum apa? BB apa Delta? Apa? B. Bebek. Karena dia cara kerjanya. Apa yang ngomong? Kalau robot vakum itu dia juga berpikir bagaimana caranya powernya atau dayanya itu uh, cukup ketika dia balik ke apa namanya ya casannya itu. Jadi dia nggak akan tiba-tiba di tengah gitu udah mati, nggak akan. Dia akan berpikir gimana caranya ketika apa powerku tinggal sedikit aku bisa balik nih. Ya yang normal kayak gitu. Yang jutaan, kalau yang 200 ya nggak tahu. Apa kira-kira? Uh, ya ini tadi pertanyaannya yang gambar kanan sama kiri kira-kira masuk mana? Yang jelas dua itu beda. Apa coba alasannya? Kalau jawabannya oke benar. Alasannya kita mengambil semua layanan ini kita beli data-data dari ada nama, ada contoh, nama contoh. Oke. Kalau ini cara kerjanya gimana? Mana aja? Kalau pakai dari terdekat charge-nya atau base-nya, lalu dia cek atau melakukan pembersihan di sekitar itu. Tapi itu direkam, terus melebar. Nah, ketika cara aktivitasnya itu dengan algoritma ketersediaan baterai, maka dia akan ketika dulu untuk masuk ke base dulu. Nah, setelahnya itu dia akan mulai melanjutkan berdasarkan memori yang tadi sudah dikerjakan, melanjutkan. Itu kan? Gimana? Kalau dep itu kan kiri-kiri terus ya. Pernah nggak lihat robot vakum, misalnya charging docknya di sini, dia tuh ke kiri, ini ketemu pintu keluar, ngitarik kiri ruangan sebelah, terus sampai ke toilet, terus baru dia balik ke sini.
Atau dia ngerjain ini semua nih, satu selesai, terus pindah ke ruangan sebelah. Jadi dia ngerjain yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya. Ya, berarti kan bread ya. Jadi dia meluas dulu tuh, bukan ke satu cabang. Kalau Sudoku, dia fokus ke satu angka dulu. Dia misalkan ngerjain angka satu dulu nih. Nah, dia kerjain per baris tuh angka satu ada nggak, per kotak kecil ada nggak, per kolom ada nggak satu. Karena satunya itu kan pasti 9. Jadi ke sebaris itu ada 9, sekolom ada 9, kotak-kotak kecilnya itu juga ada 9. Jadi kalau kita pertama ngerjain buat ngisi angka satu. Angka satu di baris pertama, bisa nggak ketemu nggak? Baris kedua, tiga gitu sampai semuanya. Satu udah nyerah nih, nggak ada yang bisa diisi, kita masuk ke angka 2. Tapi kalau kita coba pakai yang BFS, ngerjain Sudoku, berarti angkanya tuh bisa acak 1 sampai 9. Nah, biasanya nanti ada miss. Buat yang pernah ngerjain Sudoku, caranya gimana? Kalau kita pertama ngerjain angka satu di baris gitu, terus acak nih mau ngerjain nomor 2 gitu. Padahal kita belum ngecekin angka satu di ada berapa baris ya? Ada di 9 baris itu. Kita baru ngerjain baris pertama, kita ngecekin angka satu. Terus habis itu kita mau ganti nomor 2. Itu nanti pasti waktunya akan lama. Itu beda sama beda. Siapa di sini yang udah pernah ngerjain Sudoku? Oke, coba. Ini mati listrik ya? Oh iya, ini nyala ya? Internet. Iya. Gimana nih? Oh, ini ketahuan ya jawabannya ya. Dah. Tuh, coba-coba dikerjain. Iya, ini paling paling ini nih, kecil. Oh, ini aja ya. Ini berapa nih? 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 Coba deh. Bentar.
Sebentar ya. Empat. Terus ini udah bang. Kenapa ini satu? Coba ya kita lihat ya. Mana ini? Sini ya. 1, 2, 3, 4 coba ya. Jadi kira-kira pakai BFS apa DFS? D. Ya udah paham ya algoritma DFS tuh gimana cara kerjanya? Ini pas kebetulan mudah, jadi eh, nggak ada gambling. Semua jawabannya pasti. Nanti kalau agak lebih besar lagi, banyak yang kosong, itu nanti ada case di mana kita bingung nih, ini isinya 1 atau 4. 1 4-nya tuh yang di atas ini apa di sini. Pas ini misalkan 4-nya di sini nggak ada ya. Kalau teori itu sendiri, apakah fokus di angka 1 untuk diisi? Coba ya. Tadi di sini ya. Ini yang lebih coba dikerjain. Biar tahu algoritma DFS tuh kayak gimana cara kerjanya. Mana dulu? Satu yang mana ini? Di kolom 9, yang di kolom 9. Ini kenapa bisa 1? Masih asumsi. Udah pasti nih. Iya, karena yang angka ini kan satu tidak kita harus lihat dulu satu. Enggak, ini udah pasti. Udah pasti nih. Tapi kenapa bisa ketemu ini? Karena di wadah ketiga ada satu.
Baris 3 ini. Ini udah ada satu ya. Yang ini udah ada satu. Otomatis di sini diisi satu. Terus, kenapa satunya bisa di sini bukan di sini? Di bawahnya udah ada 9. Oh, oke. Di kotak ini udah ada 9, ini udah ada 9. Berarti kan di sini belum ada 9 sama satu. Nah, tapi kenapa 9-nya yang di sini bukan di atas? Ya, mulai dari Gak ada aturan itu. Kenapa? Ayo, 9-nya di sini. Ya, ini udah ada satu. Otomatis ini pasti 9 dan ini satu. Ini kalau diurutin 1 sampai 9 yang belum ada angka 8. Sebelah kanan 9 berapa? 7. 8 ini ya. Kalau kita lihat dari baris ini, itu kan yang belum keisi cuma 2 dan 7 ya. Kalau kita masukkan 2 di sini, ini udah ada 2 di sini kan? Makanya 2-nya pasti di sini, 7-nya pasti di sini. itu ya. Ini 6 ini. Ya, bisa. Apakah ini pasti apa masih berarti salah ya? Karena coba karena kenapa ngerjainnya kenapa bisa salah? Nah, jadi ngerjain sudoku itu sebenarnya satu-satu. Misalkan kita pertama tuh fokus ke angka 1 dulu. Contoh ya, 1, kita fokus ke angka 1 ya. Kita lihat di kolom ini, itu kan ada 1 di sini, 1 di sini, otomatis yang di sini 1 ya. Yang ini. Kan ini kan udah ada 1. Ini juga udah ada 1. Yang kolom ini belum ada 1 kan? Terus di kota ini udah ada 1, berarti kan ini nggak mungkin 1 ya. Di sini udah penuh, berarti otomatis 1 tuh di sini. Karena di sini udah ada 1, berarti jawaban 1 di sini ya. Oke, kita tulis 1. Ini di kota ini udah ada 1, sini 1, sini 1. Kemudian kita lihat lagi, di sini udah ada 1. Di sini kan belum ada. Berarti kemungkinan satunya di tengah ya. Karena sini udah ada 1, sini udah ada 1. Di tengah ini udah ada 1 ini kan. Berarti pilihannya kanan sama kiri. Karena masih kemungkinan kita simpan. Nggak, kita tulis dulu. Terus di sini kan udah ada 1 ya. Kita fokus ke tengah ini. Terus di sini juga udah ada 1 nih. Berarti ini nggak mungkin. Berarti pilihannya masih kanan kiri dan atas bawah ya.
Terus ini udah diisi, kita ke kota ini ya. Udah diisi sini satu, berarti ini nggak mungkin satu. Ini udah ada satu, ini nggak mungkin satu. Kemungkinannya yang atas ini, tengah, bawah, sama kanan ya. Karena masih pilihan, nggak kita isi dulu. Terus kita fokus ke yang ini. Udah diisi satu bagian sini kan? Berarti ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Terus ada satu ini nggak mungkin. Masih ada ini ya, pilihan. Karena nggak ada yang pasti, kita lanjut ke angka selanjutnya 2. Itu depth, makanya depth. Kan fokus ke satu semua dulu. Satu nggak ada, kita ke 2. 2, ini kan udah ada 2 semua ya. Dan kolom ini yang belum ada 2, berarti pilihannya 2 di sini. Ini udah ada 2 di sini. Berarti 2-nya pasti di sini ya. Kemudian ini pakai cara berpikir yang tadi. Kira-kira pilihan 2 ada di sini, kemudian di sini dan di sini. Oh, ini salah. Di sini dan di sini. Bingung nggak? Ini kan 2 sudah ya. Kalau kita fokus ke kota ini, kan 2 di tengah udah ada, 2 di bawah udah ada. Berarti pilihannya cuma ini. Iya, 2 udah nggak bisa diisi lagi. Lanjut ketiga ya. Ini 3, ini 3, ini 3. Ini udah pasti nih. Gini, berarti di sini 3. Gitu caranya ya. Gak usah diterusin ya. Ya nanti kan diterusin sendiri. Maksudnya cara kerjanya kayak gitu ya. Jadi ngurutkan. Dep. Nanti kalau udah sampai ke angka 9, kita ulangi lagi ke angka 1. Karena kan eh, papannya kan udah terupdate ya. Otomatis nanti peluang untuk ngisi angka satunya itu udah satu pilihan, nggak 2 lagi. Muter terus. Ya. Mm. Mm. Nanti kalau yang hard biasanya itu udah muter 1 sampai 9 tetap ada pilihan. Terus ya mau nggak mau ya kita coba satu angka. Nanti ke akhir salah, ya berarti yang angka tadi harusnya bukan itu. Gitu ya, Dep ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca. Jadi kalau BFS dia pakai
sistem antrian, sedangkan DFS dia pakai sistem rekursi atau perulangan stuck. Kayak tadi kita main Sudoku kan diulang-ulang ya. Nah, ini ada plus minus masing-masing algoritma. Kalau yang pakai BFS, dia tentunya memorinya jadi lebih besar karena kan ngerjain langsung besar gitu. Tapi kalau DFS kan dia kecil-kecil, kiri dulu. Kiri nggak ketemu, tengah. Tengah nggak ketemu, kanan. Coba kira-kira contoh apa lagi yang BFS sama DFS? Jadi kalau DFS itu tadi memorinya lebih kecil, tapi nanti resiko terjebaknya itu tinggi karena ternyata jawabannya itu ada di, misalkan kita mulainya dari kiri ya, ternyata jawabannya itu ada di kanan. Berarti kan itu adalah rute paling akhir. Makanya kenapa resiko terjebak, karena dia fokus ke kiri terus sampai ke dalam-dalamnya nggak ketemu. Terus dia ulangi yang tengah nggak ketemu. Ternyata jawabannya di rute yang paling akhir. BFS, GPS, Google Map. Mm. Oke, kalau DFS? Eh, ya betul. B ya, yang B. Jadi pemadam kebakaran dia menggunakan cara hmm, hmm. Jadi dia memadamkan apa yang dilihat dulu ya. Jadi nggak ke satu ruangan fokus gitu, nggak. Tapi dia masuk ke ruangan besar ya udah itu dulu. Nanti kalau ada yang ruangan kecil baru dimasukin gitu ya. Mm-mm. Heeh. Ya, jadi kayak di bawah ya, ke ke sini dulu udah padam, terus kan ruangan-ruangan kelasnya itu baru dibuka gitu kan. Kalau DFS kan dia cari jalan menuju ke ruangan itu. Jadi dia bisa kejebak api yang ada di ruang tengah ya. Masuknya BFS. Kalau yang Google Maps itu sebenarnya dia nggak pure BFS. Jadi nanti ada algoritma lain. Apa? Google Map.
Jalur terdekat diambil, direkomendasikan gitu ya. Kadang kalau Google Maps itu kan tidak merekomendasikan yang paling dekat, tapi merekomendasikan paling cepat nggak sih? Ya kan? Ya rute terbaik. Kadang milih tol, padahal gimana? Oh iya, benar-benar. Terbaik menurut dia. Sejauh ini tercepat ya yang dipilih ya, meskipun ya tercepat. Oh, bisa disetting ya? Oh, gimana? Ya, benar-benar. Ya kalau ada yang pernah masuk labirin, caranya, oh ya, caranya gimana kalau kita masuk labirin biar bisa? Oke. Nah, ini kalau tadi ya Google Maps itu masuknya ini heuristic search. Nah, contoh algoritma sebenarnya ada banyak. Salah satunya ini bacanya E-star. Tapi terkenalnya pakai bahasa Indonesia sih. Jadi separuh Indonesia, separuh bahasa Inggris. Jadi algoritma Astar. Astar, A bintang. Ya. Nah, ini contohnya Google Maps. Ada yang tahu cara kerjanya Google Maps gimana? Ya, tentunya butuh petunjuk. Jadi kalau heuristic search itu dia selain memberikan informasi mengenai jarak, ada juga biaya dan lain-lain. Jadi nggak hanya mencari rute terpendek, tapi juga melihat kayak kondisi biaya. Kalau contohnya Google Maps kan kalau tol, terus kan dia ada estimasi ya, biaya tolnya berapa. Jadi nggak hanya fokus pada satu faktor, itu heuristik. Jadi eh, keputusannya itu ditentukan dari berbagai faktor. Jaraknya, kemudian medannya, biayanya. Kalau nggak mau pakai biaya, otomatis nggak lewat tol. Tapi kan kalau mau medannya yang bagus, lewat tol. Kenapa, Zaki? Tiba-tiba ketawa. Coba cari contoh yang lain. Apa kira-kira heuristic search?
Kantor pos kenapa? Hmm? Pengantar paket. Dia caranya kerja gimana? nyari yang jalannya juga bagus. Enggak, kayaknya tetap dilalui. Cari paket-paket yang searah. Hmm. 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 Ya, bener sih. Kalau pembagiannya serute yang wilayah sini, ini gitu kan. Ada contoh yang lain? Contoh lain coba apa? Ini loh, degree research untuk masalah. Jadi algoritma itu yang mencari penyebab efektif dulu kan masuk nggak? Greedy. Beda. Greedy itu nanti, ntar saya bahas nggak ya? Jadi algoritma. Ntar ya. Oh beda. Ini Astar ya. Bentar. Beda lagi sama Astar. Oh beda. Ya, ada namanya sendiri. Greedy. Hmm. Heeh. Ya, terus? Hmm. 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 Itu nanti di ini. Benar-benar. Itu masuknya learning unsupervised. Association rule nanti namanya. Association rule. Itu masuknya association rule. Jadi orang kalau beli ini otomatis sama ini. Terus akhirnya bikin kebijakan di marketing bahwa taruhnya jauhan karena orang beli roti pasti akan beli selai kayak gitu. Sebenarnya kalau yang tadi apa tuh namanya kurir paket ya,
Kalau yang dia bawanya banyak paket, itu sebenarnya kalau masuk ke Astar itu kurang sih. Kalau dia bawanya persatuan, itu baru masuk Astar. Tapi kalau dia bawanya udah pembagian kayak gitu, itu sudah masuk ke apa ya, cache lain sih, cache optimasi yang lain gitu. Apa? Ya, misalnya kita punya bahan itu apabila kita masaknya 5 dengan estimasi makan 30%. Jadi keluarin ini resep apa aja tuh. Apa tuh tadi namanya? Tulisannya gimana? Oh, Cookpad. Cookpad. Ya, Cookpad kenapa? Tadi masuk Astar. Dalam hal yang mananya? Misalnya kita punya bahan ini, sabun ini, terus kita mau masak, kita akan keluar resep-resep yang bahan itu masuk. Berarti bahan ya, ini fokusnya ke bahan yang kita punya, terus kira-kira nanti masuk kemana gitu. Itu lebih ke unsupervised, jadi kayak rekomendasi konten. Kita kita sering nonton apa, terus rekomendasinya apa. Kita punya bahan apa, terus kan direkomendasikan masak yang bahannya sama. Yang tadi itu jatuhnya kayak tempat Tifa tadi, learning tapi unsupervised. Jadi sebenarnya kalau algoritma Astar itu lebih bedanya tuh cuman di sini aja. Ini ada banyak faktor aja. Kan kalau tadi kita ngomongin DFS sama BFS, itu kan kita nggak ngomongin paling hemat baterai. Kita fokus ke solusi. Nah, kalau yang algoritma Astar, itu ada pertimbangan banyak hal. Dan itu kalau sebenarnya kita mau masuk dari itu, mau pilih mana kita dulu. Kita mempertimbangkan seberapa jauh dari titik kita berjalan untuk mencari tempat yang kosong dan yang lebih dekat, yang enak posisinya kalau tidak perlu dosen menjelaskan. Kedengaran suaranya nggak ketutupan temen, ya bisa. Gimana Bu yang itu? Masuk yang Zaki tadi. Ya, ya. Jadi yang jarak, bukan jarak sih, yang memilih solusi tapi dari pertimbangan banyak faktor. Nggak harus mesti jarak. Apa? Makan di Warmindo? Apa coba? Terus? Masuk. Sebenarnya kalau
Astar tuh jarak sih. Kita kan lagi ngomongin searching. Jarak, tapi dia nggak hanya apa namanya jarak kilometer, tapi ada pertimbangan biaya, pertimbangan waktu. Ya, kita memilih rute. Kalau Astar itu rute yang paling optimal ke kampus. Ya, ini contohnya Google Maps. Ya, rute yang ditambahi pertimbangan lain. Apa-apa? Nanti sesat di jalan loh. Apa? Kapal. Rute kapal. Hmm. Termasuk rute dari tiap perusahaan, padahal tujuannya sama tapi rutenya beda. Ya, masuk. Ada lagi yang mau dibahas sebelum kita lanjut? Ya, ya benar. Apa tadi saus? Kok saus? Hmm. Oh, swalayan. Tadi bilangnya mall, soalnya kayak kita nggak bahas mall. Beda. Swalayan gimana gimana tadi? Saus. Heeh. Ya. Heeh. Terus? Heeh. Sebelahan sama deterjen. Tapi kan itu nggak membahas tentang rute ya, nggak membahas tentang rute kan? Yes. Ini aman? Ada yang mau ditanyain atau dibahas lagi? Nih ya, lanjut ke yang satunya, probabilistik. Nah, ini salah satu contohnya algoritma Monte Carlo. Jadi nanti kita akan bahas algoritma. Jadi kalau algoritma tuh ada banyak. Kita hanya akan bahas algoritma yang dicontohkan di ini ya. Ada BFS, DFS, Astar, sama Monte Carlo. Nah, ini cocok untuk yang sampling acak atau simulasi. Ada yang pernah main ini nggak? Cara mainnya gimana? Caranya biar menang gimana? Sampai ini 2048.
Ya iya, cara mencapai ke arah sananya gimana? Kan tiap orang beda. Ada yang udah kalah, ada yang bisa mencapai itu. Gimana caranya biar bisa menang? Ya gimana coba cara kerjanya algoritma Monte Carlo? Mana coba? 'Gimana Iya yang main yang perempuan ya, yang laki-laki jarang nggak. Yang laki-laki ada yang pernah main ini nggak? Ya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ini cepet banget. Bentar, bentar. Ini tahu nggak cara mainnya cepet banget kayak gini? Jadi setiap kita generate apa sih merge merge angka yang sama akan muncul angka baru. 2048. Nanti kan high score, high score semakin tinggi. Hah? Indonesia emas. Apa tuh Indonesia emas maksudnya? Oh, Rubik, Rubik yang ini ya, beda. Jadi gimana kira-kira cara kerjanya? tarik kemungkinan yang sama-sama itu. Ya itu cara mainnya.
Cara menangnya gimana? Ya, kadang ada yang langsung win, kadang ada juga yang gimana Karin cara mainnya? Harus yang 24/8 apa bisa 40/96? Bisa ini kayaknya 24/8 terus nanti kan ada angka lain ya, game lain yang 40/96 gitu ya. Oh, berarti mencapai angka 2048. Mm -mm. Gimana coba caranya biar menang? Algoritmanya tuh gimana bekerjanya? Probabilitas. Ya, pakai peluang. Tadi goalnya kan 24/8. Algoritma yang ya pakai sampling acak atau simulasi. Kita udah bisa mungkin pasar dulunya di sini karena udah terbiasa ya. Itu bisa udah sering kebiasaan ya bukan ya belum kita mengasumsikan baru bakal hidup di sini. Kalau game kan kita nggak pernah tahu. Iya, gamenya kan selalu berubah setiap kita main. Gitu Kak Karin? Muncul angka 2. Jadi setiap kita merge, itu munculnya angka biasanya berapa? 2 selalu ada. Tapi ada angka-angka lain. Yang hasil gabungan tadi itu saya 2 sama 2 digabung. Tapi atasnya itu angka 2. Munculnya dari yang kalau kita dari posisi sebelumnya. Beda-beda. Berarti yang pasti selalu muncul angka 2-nya. Karena probabilistik itu kan mengenai peluang ya. Berarti kan kita belajar gimana kemungkinan peluang 2 itu muncul di kotak yang mana. Jadi setiap kita mau merge angkanya itu, kita punya perkiraan nih kira-kira peluang angka 2 itu muncul di kotak ini, atau ini.
Tetris. Bentar, Tetris tuh eh, kalau kalau 2048 tadi kan jelas ada angka duanya. Kalau Tetris kan bentuknya beda-beda, nggak pasti. Hmm. Tapi kalau sebenarnya Monte Carlo ini lebih ke game, tapi ya kalau Tetris sih kayaknya masih enggak sih. Kalau Tetris enggak. Karena kita nggak akan pernah, kalau kita main Tetris ya, nggak akan pernah berpikir kira-kira nanti munculnya apa. Tapi kita lebih ke gimana caranya, ya satu baris itu bisa hilang, bisa penuh jadi hilang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena kalau Tetris itu ada yang tahu game Tetris itu polanya gimana nggak? Hmm? Hmm. Ya, itu jadi PR buat saya ya. Nanti coba saya ulik Tetris tuh cara bermainnya kayak gimana. Kalau ini secara secara contoh satu ini Monte Carlo. Kalau contoh yang lain, tapi karena waktunya udah habis, saya jadikan ini ya tugas ya. Monte Carlo yang lain sama ya ya nanti jadi tugas aja. Sama ini sama ini ya. Tuh, satu contoh um, algoritma Monte Carlo yang lain, kemudian ini kapan memilih metode tertentu berdasarkan karakteristik masalah. Terus identifikasi tadi. Dari masalah tadi, jenis searching-nya itu apa untuk menemukan solusinya itu. Kenapa? Monte Carlo itu ya probabilitas. Mm-mm. Kalau yang contoh game 2048 tadi kan angka 2. Kita kan berpikir peluangnya angka 2 itu muncul di kotak mana. Nah itu. Mm. Jadi tugasnya 3 ya. Contoh Monte Carlo,
Terus cari masalah, identifikasi masalah berdasarkan tadi tugas AI searching. Ini 1, 2, 3.